Halo teman-teman, kembali lagi di konten Masa Kecilku. Kali ini bersama sang pujangga cinta, penikmat kopi Torabika, Cappuccino, Latte, Bagus. penikmat air terjun di daerah, apa? Di mana Purwokerto? Curug Teluh. Curug Teluh, Wiranagara. Gokil. Wir, Mantap, hipsi hair. di mana ini kamu? Apa nih? Purwokerto. Purwokerto mana ya? Nggak pulang ke ini kampungmu? Apa? Banjarnegara. Ah, Nanti menjelang Lebaran baru mau pulang. emang boleh? Boleh lah ya. Boleh. Di wilayah Soalnya kan sini masih boleh asal lapor. Purwokerto coronanya ini nggak sih? Apa? Banyak nggak sih? Lumayan, Pak. Ya ada gitu. Ada Apa mobil patroli juga ada di mana-mana. Jadi kalau malam-malam ada tongkrongan patroli pasti ngasih tahu suruh pulang. Padahal Purwokerto udah sesepi itu ya? Iya, sepi, tapi ya masih aja. Kan orang-orang yang pada mudik, Pak. Oh, Gitu. ya. Kita hari ini ngobrolin masa kecilnya Wira. Bagaimanakah masa kecilnya Wira? Apakah Ya dia Allah. sudah pujangga sejak kecil? Kamu dari kecil suka puisi gitu nggak sih, Cok? Suka baca, Pak. Bukan Suka langsung baca. ke puisinya. Suka Oh baca. iya. Kenapa suka Iya. baca? Karena apa ya? Dididik dari rumah. Jadi di rumah tuh kayak sebelum tidur pas bocah tuh sebelum tidur pasti didongengin. Setelah itu ketagihan cerita. Nah, terus makin lama mungkin ibu sibuk gitu, akhirnya malah diajarin baca sekalian, terus udah nih baca-baca sendiri aja gitu, nyari-nyari cerita daripada minta didongengin terus gitu. Gila, kamu kayak ini ya, anak-anak pada umumnya ya didongengin gitu ya? Ya, aku termasuk dididik dengan dongeng. Kayak dulu alasanku kan susah minum susu ya. Nah, terus kenapa mau minum susu? Karena dulu susu Denko itu ada hadiah ini. Buku cerita, iya, betul. Iya, aku inget itu ya. Gitu. Ada Tengger, terus ada suku apa gitu-gitu. Nah, itu alasan kenapa susu harus habis biar dapat cerita baru. Dapat dongeng. Gokil, Gitu. Gokil. Iya, aku inget itu. Aku juga baca tuh susu Denko dulu ya. Warnanya kuning, Bro. Iya. Ada cerita Denko. apa aja sih dulu ya? Cerita apa ya? Lupa cerita aku. rakyat, biasanya cerita rakyat. Oke. Ibumu apa sih, guru ya, Win? Ibuku guru SMA. Oh, pantes. Bapakmu guru Guru juga? SMA. Hah? Bapakmu guru juga? Bapakku ini PNS di kabupaten lah kayak gitu. Oh, berarti kita nih hampir sama, Win. Bapakmu PNS, ibuku guru. Iya, sama berarti, sama. Hampir sama ya. Guru apa, Cuk? Ibumu guru apa? Guru PPKN. Kewarganegaraan. Ibumu guru apa? Bagus. Kimia. Kok kamu nggak ada kimia-kimianya sih? Nggak ada, Bro. Aku remedi, Bro, SMA, Bro. Kimia, Bro. Aku fisikan 0 waktu SMA. Kamu kecil berarti di Banjarnegara dong? Nggak, kecilku di Batang. Batang. Lahirku di Batang. Iya, lahirku di Batang, Jawa Tengah. Aku pindah ke Banjarnegara itu kelas 5 SD. Oh, beda Batang sama Banjarnegara itu? Beda dong, Bos. Batang tuh dekat Pekalongan. Aku lahir di Batang. TK di Batang. Terus Gede SD, di daun. kelas 5 baru pindah ke Banjarnegara. Bro, ngelucu, Bro. Barusan ngelucu, Bro. Kecil di Batang. Udah mulai gak lucu nih, kayaknya aku di rumah mulu nih. Terkena jaringan silem floem. Apa silem floem? Oh, jaringan di Batang. Iya, di Batang. Iya. Oh, kalau biologi masih ngerti aku. Tapi kalau kimia... Bagus. Nah, terus kamu ingat nggak buku-buku apa aja yang kamu bacain waktu kecil dulu, Toy? Jadi sebenarnya bukan buku ya, majalah. Majalah yang paling ku suka tuh buku kan.
Oh, sama banget. Aku Bobo. nggak suka buku, tapi aku suka Bobo. Nah ya, sama dulu tuh Bobo selalu head to head sama satu majalah lain, majalah Islam itu Aku Anak Saleh. Head to head tuh, bro. Aku Anak Saleh. Judul majalahnya tuh Aku Anak Saleh. Jadi kalau di penyewaan majalah atau di pasar malam pada jualan tuh pasti Bobo sebelahnya sama Aku Anak Saleh. Jadi Bobo itu yang hitsnya adalah Bona Rongrong, Oki Nirmala, Denny Manusia Ikan, Iseng-iseng tak disangka. Nah, Aku Anak Saleh nih kayak kisah-kisah inspiratif, gitu. Jadi head to head. Iya. Gitu. Aku Bobo tuh tidak nggak langganan, tapi nyari di loakan atau nyari di pasar malam gitu yang murah-murah, yang bekas-bekas. Jadi untuk dapat satu Bobo itu kan misalkan mahal ya, itu satu harga Bobo baru itu bisa dapat 3-5 Bobo ini lama bekas. Jadi aku mending dapat yang banyak. Tapi kan kalau gitu. Bekas gitu nggak dapat hadiahnya, coy. Ya kan aku nggak ngincer hadiah, bro. Oh iya, kamu nggak ngincer hadiahnya. Aku beli Bobo. Wah, gila, kamu pembaca sejati berarti dari kecil ya. Aku ingat banget. Bro. Apa? Gimana? Aku ingat banget waktu beli Bobo itu, jadi dia bonusnya pesawat-pesawatan dari itu Bobo styrofoam gitu. Bobo spesial atau Bobo biasa? Kan ada edisi Bobo spesial. Oh iya, kadang-kadang aku Bobo biasa sih kayaknya. Oh, Bobo biasa. Oh, pesawatan. Jadi dari styrofoam gitu. Tapi dia dikasih bonusnya itu per majalah gitu. Maksudnya bagian yang badan pesawatnya episode edisi minggu ini. Nanti yang sayapnya edisi minggu depan. Jadi kayak harus beli terus. Oh, iya. Wah, sebuah korban kapitalisme, bro. Aku yang paling inget tuh dari Bobo cerita ini apa? Denny Manusia Ikan. Denny bukan? Denny Manusia Ikan. Iya, Denny Manusia Ikan. Hitam putih. Hurufnya kapital semua gitu. Kalau Bobo rubrik paling aku sering baca adalah yang cerpen-cerpennya itu. Itu awal mula aku baca buku seri panjang, kalimatnya panjang-panjang, yaitu cerpen-cerpen Bobo. Oh. Ya, terus akhirnya mulai ketagihan, cerita-cerita banyak. Terus di rumah kalau beli buku terus kan mahal ya. Terus sama ibu diajarin ke perpustakaan daerah. Wah, gokil. Nah, aku setiap pulang sekolah pasti ke perpustakaan daerah. Itu dulu sewa buku, satu bukunya Rp200. Setiap hari aku pasti sewa. Di perpustakaan daerah tapi sewa? Iya, perpustakaan daerah dulu sewa Rp200. Untuk dibawa pulang soalnya, dibawa pulang. Oh, iya. Kalau dibaca di tempat gratis, tapi kalau dibawa pulang itu Rp200, maksimal 3 hari ya, Bay, kalau nggak salah. Gitu. Ingat nggak buku dulu. Apa awal-awal dulu, coy? Awal mula komik ya pasti. Komik apa? Kung Fu Boy sama Kung Fu Komang. Wah, Kung Fu Komang tahu aku. Kemarin juga aku kan cerita sama Bang Arya tuh. Kung Fu Komang lucu banget, coy. Lucu banget, coy. Dikit-dikit muntah, boy. Kayak Rispo. Kung Fu Komang. Terus novel beratnya ini Putri Guangzhou. Iya. Putri Guangzhou. Terus mulai dari situ mulai tahu buku-buku puisi. Oh, dari kapan itu? SD tahu Khalil Gibran gitu-gitu. Gokil sejak SD. Tapi baca Khalil Gibran. Enggak, tapi baca doang tuh enggak. Tahu ya. Bukan penikmati, tapi jadi aku masih baca komik nih. Nah, di rak-rak perpusda itu ada puisi-puisi kayak ada Hairil Anwar itu yang Aku karya Sumanjaya itu, terus mulai ada Khalil Gibran. Terus ku coba baca tuh Khalil Gibran. Wih, kalimatnya beda gitu. Biasa baca Bobo sama baca komik-komik Kung Fu Komang, tiba-tiba apa ini gitu. Nah, akhirnya tahu nih. Awal mula tahu. Terus kadang suka iseng-iseng bawa, tapi nggak paham. Bawa buku puisinya itu. Sewa, tapi nggak paham dibalikin. Ntar nyoba kayak
wah ini kayaknya aku udah banyak baca buku, cobalah aku pahamin lagi. Wah, belum paham juga gitu. Sampai paham. Ngeri. Karena dulu ada apa sih, kayak penasaran, kok bisa ada orang nulis kayak gini gitu, terus jadi buku gitu. Apa ini namanya? Ini apa? Oh, ternyata namanya apa sih ya, semacam puisi, senandika, dan lain-lain. Oh, kayak gitu. Terus di SD mulai ada tuh kan pelajaran-pelajaran kayak gitu. Terus mulai tanya-tanya ke guru gitu. Tapi enggak yang jadi favorit. Favorit tetap komik, cerita-cerita rakyat, atau ensiklopedi, atau ini, apa sih dulu suka banget Tata Surya. Oh, biografi gitu suka nggak? Biografi misalnya penemu telepon gitu-gitu. Oh iya, sejarah. Kayak misalkan, karena dulu di SD kan mulai ada pelajaran sejarah tentang kayak kerajaan Islam pertama di Indonesia, Hindu-Buddha. Nah, kan ada pasti setiap cerita punya sisi lain cerita tuh. Nah, di perpustakaan tuh kadang ada gitu, kayak misalkan cuma di pelajaran cuma nama kerajaannya. Nah, ternyata di situ ada kisah-kisah perburuan atau kisah-kisah tentang apa sih namanya, pencarian permaisuri. Nah, itu kadang ada di perpustakaan. Nah, akhirnya baca-baca hal-hal yang disuka aja gitu. Belum yang puisi banget, bro. Nggak paham. Dulu nggak Gokil. Paham, Wira adalah pembaca buku sejak kecil. Berarti kamu hampir tiap minggu pasti ke perpustakaan daerah ya? Hampir tiap hari. Jadi, gokil. Bro, ini nggak tahu ya, aku. Jadi penghargaan pertama yang aku dapat dalam hidup, adalah peminjam buku terbanyak dalam setahun. Gokil. Di perpustakaan daerah. Gokil. Itu kelas 4 SD aku dapat penghargaan itu. Peminjam buku terbanyak. Setahun kira-kira berapa buku itu kamu pinjam waktu itu? Nggak tahu, boy. Pokoknya tiap hari ada waktu jeda dikit baca. Tapi kebanyakan ya itu buku, komik, seri, atau apa gitu. Bukan yang buku berat-berat banget, enggak lah. Jangan dilihatnya kayak, wih keren banget tiap hari baca buku. Enggak, orang bukunya buku komik, bro. Iya, tapi kan maksudnya itu yang membuat minat membacamu udah luar biasa kan dari kecil. Soalnya aku tuh baru mulai baca buku, baru mulai yang benar-benar suka baca buku itu kayak kuliah ya. Waduh. Beneran, Cuk. Oh iya. Kayak ya dulu tuh ya aku baca buku, cuman bukan yang penggila gitu, bukan yang kayak hampir tiap hari baca atau 3 hari sekali baca gitu. Belum pernah ada di fase ini ya, belum pernah ada di fase dimana wah kayak sehari nggak baca buku tuh ada yang kurang hidup gitu. Oh iya, kalau fase itu udah di kuliah udah beberapa kali, udah sering kayak gitu. Sekarang juga kadang-kadang kayaknya kalau nggak baca itu kayak nggak ada isi gitu otak gitu. Iya benar. Walaupun udah baca pun kayaknya tetap nggak ada isi gitu. Itu menurutku itu sangat perlu ya. Kayak susah sih kalau misalkan belum sampai di titik belum baca sesuatu gitu. Itu biasanya udah bibit-bibit menyukai buku tuh kayak gitu tuh. Bacaan nanti akan gitulah. Ya ini buat para teman-teman yang menonton ini gitu. Bacalah buku sampai ada di titik di mana sakau gitu sehari nggak baca. Iya, betul. Walaupun sehalaman, 2 halaman nggak masalah, bro. Yang penting setiap hari kayak harus megang gitu-gitu. Begitu, bro. Kamu tuh tipikal pembaca yang kayak gimana sih? Kalau aku tuh gini nih, misalnya yang sekarang ya, satu buku, aku tuh baca beberapa buku. Jadi kayak misalnya ini beberapa halaman, ntar baca yang lain lagi, ntar balik lagi sini. Apa kamu harus nyelesain dulu? Aku nyelesain. Aku sesuai halaman. Kecuali sampai aku nemu buku Ghostbump yang horor-horor. Itu bukunya memang ada seri di mana dia dibawa untuk membaca lompat-lompat halaman. Itu seru banget, bro, Ghostbump. Bukan itu, Wir. Maksud aku, kamu tuh dalam sekali membaca itu apakah 2 buku baca dikit, ntar buku yang lain, baca dikit buku yang lain. Kalau aku kayak gitu soalnya tipikalnya. Kalau aku ngelompokin iya, tapi buku harus selesai dulu baru pindah ke buku lain. Tapi rencana ada. Iya. Gitu. Nggak bisa tipikalnya kayak gitu. Nggak bisa aku kalau kayak gitu.
Ini penasaran ya, kayak wah ini penasaran nah buku lain gitu ya. Iya, kalau aku kayak gitu. Aku dengar Najwa Shihab kayak aku. Widih. Wuhui. tapi dia lebih rajin. Aku kadang baru baca dikit udah nggak usah dah, yang lain aja gitu. Kamu gitu nggak sih? Banyak kadang. Kamu sering gitu nggak sih? Maksudnya mau baca tapi nggak menarik, ya udahlah nggak usah gitu. Aku lebih suka baca resensi dulu, previewnya. Wow. Karena beli buku masa nggak dibaca. Maka dari itu kadang yang aku incar pertama adalah penulisnya. Ya. Penulisnya dibaca dulu, terus yang kedua kayak misalkan dia memenangkan penghargaan atau misalkan banyak dibicarakan. Nah, setelah itu pas di Gramet atau di Perpus kan kadang ada yang dibuka terus dibaca-baca perlahan dulu. Oh. Terutama sinopsisnya. Wah, ini kayaknya seru baru diambil gitu. Jadi kalau misalkan sampai rumah kok bisa-bisanya kita dapat buku yang nggak sesuai kan cukup aneh juga sih, Pak. Iya sih. Kalau aku nggak, kadang-kadang nih, kalau aku itu iya, maksudnya penulis iya, habis itu yang dapat penghargaan iya, ada beberapa penulis yang aku suka gitu. Tapi kadang-kadang aku beli buku tuh karena sampulnya bagus aja gitu, desainnya bagus. Sumpah. Karena menurut aku don't judge book by its cover itu ada salahnya juga. Ada salahnya juga. Kadang iya, mewakili dong covernya. Berarti kan si penulis punya selera desain tuh kayak gitu. Berarti kan memperlihatkan kualitas tulisannya juga, walaupun kadang-kadang ya salah juga gitu. Benar. Nah, Cuk, apa kamu berarti mulai nulis puisi kapan? Mulai nulis puisi waktu kecil dulu? Mulai nulis puisi tuh iseng nulis puisi tuh SMP lah. Sama. SMP SMA. Karena dulu ambisi diri itu lebih ke komik, gambar. Oh iya. Jadi bikinnya komik. Jadi aku SD mulai kelas berapa ya? Kelas 2 apa ya? Aku tuh punya buku tulis sendiri, terus aku kotakin bikin komik-komik pribadi setiap hari gitu. Oh, gokil. Ceritanya kayak misalkan beli micin gitu, atau beli gorengan, balonku meletus, tapi dibikin secara komik, bukan ditulis, tapi dikomikin. Iya. Ada kalimatnya kayak Bu tumbas gitu-gitu. Bahasa gitu. Jawa ya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Dulu gitu-gitu. Jadi dulu lebih ke komik sampai SMP mulai baca-bacanya kan mulai bisa tuh baca puisi SMP. Ya. SMP mulai bisa baca puisi yang Khalil Gibran dulu. Suka banget lah aku Khalil Gibran. Nah, mulai tuh nyoba-nyoba nulis hal-hal semacam itu. Apa, ingat nggak? Dulu kan anak-anak SMP kan paling tipikalnya matahari, engkau menyinari bumi ini. Engkau membumi kan gitu paling. Daun, engkau hijau. Gitu paling. Kalau kau gimana dulu bikin puisi? Kalau secara kalimat utuh lupa, Pak. Tapi dulu tuh inseratnya bukan sebuah puisinya itu, tapi permainan kata. Kayak kenapa ya ada orang bisa memainkan kata kok bagus banget. Nah, dulu aku mencoba gitu. Kayak misalkan bedah. Kok bisa kayak misalkan Khalil Gibran ngomongin tentang waktu itu nggak mungkin langsung kayak jam 10 hari ini gitu, nggak mungkin. Kayak misalkan pasti pada titik pasca Lazuardi yang gitu-gitulah, Pak. Jadi apa ini gitu. Nah, dulu tuh mainannya adalah gimana caranya bikin satu kalimat yang seakan-akan gitu. Kayak bikin waktu bersimpuh di hadapanku gitu-gitu. Wah, gokil. Udah segitu. Tapi, kamu SMP udah segitu tulisannya. Tapi cuma ngulik kalimat, tidak ditulis cuma satu kalimat. Tapi enggak dirangkai jadi satu. Karena lebih fokus ke bacanya. Nah, SMA baru aku mulai nulis yang agak panjang. Apa temanya apa? Temanya kayak lebih banyaknya ke cinta, masa. Dulu kan sosokan, Pak, cara pikirku kan sosokan. Belum asmara belum. Masa apa? Masa kayak misalnya kita hidup tuh pasti punya. Kita hidup pasti punya masa. Kayak
makanan pun ada masanya, masa kadaluarsa, kayak karir sepak bola seseorang ada masanya gitu, karir hidup gitu, hidup kita ada masa, ada mati gitu, gitulah dulu Pak. Oh, dari SMA udah aneh ya. Udah aneh Pak, udah aneh, cara pikir udah aneh. Udah, ya Allah, Wir. Oh, ke bioskop gitu loh, ngapain? Nulis masa, mikirin mati. Dulu gitu, cara pikir tentang waktu. Nah, terus mulai suka kan, mulai naksir gitu kan. Nah di situ baru mulai turn gitu, yang darinya sok-sokan itu mulai asmara gitu, kayak bias parasmu yang gitu-gitu lah Pak. Gitu. Kayak aku ingin terus-menerus upacara di hari Senin sampai Selasa, bahkan sampai Minggu sekalipun, asal tetap kau yang jadi matahari pagiku, yang gitu-gitu Pak. Gila, keren itu, keren kamu Cuk. Yang gitu-gitu. Ya. Nih, kan kamu itu kan kalau nulis puisi tentang cinta-cintaan dari SMA kan. Kalau kamu mulai jatuh cinta kapan? Kalau mulai sulit Pak disebut jatuh cinta, aku tuh cukup kompleks mengartikan jatuh cinta. Gitu. Inji. Tapi kalau naksir ya, naksir lah bisa dibilang lah. Kalau naksir kayak ngerti lawan jenis itu cakep, aku mulai TK. Sama banget, coy. Aku ya TK kayak, juga. Ini kenapa cantik sekali orang ini gitu, tapi nggak tahu cara mengekspresikannya, nggak tahu, kayak ini cakep, kayak setiap hari pingin ketemu terus gitu. Terus, TK, terus TK. SD. Ingat nggak tuh? Siapa tuh? Ingat siapa namanya? Boleh dong disebut dong. Ingat dong. Gila TK dulu iya TK udah sih. TK bro. Siapa namanya? Pasti ingat dong. Ingat banget. Karena dari TK setelah itu SD bareng. Oh. TK bareng, SD-nya bareng, terus SD kelas 5 kan aku pindah ke Banjarnegara, terus sekarang kayaknya dia udah nikah lah. Oh, aduh. Kayaknya. Ya udah gitu kayak. Nikah, Wira. Karena naksir. Karena tapi gini boy, dulu tuh bukan yang kayak langsung satu terus gitu, kayak misalkan ini cakep nih, terus nanti ketemu siapa gitu, kenalan, ini juga cakep gitu, tau gak? Yang playboy sejak kecil. Enggak, tapi kan nggak dideketin, cuma kayak cakep naksir. Gitu. Ngerti bahwa ini cakep gitu. Tapi kalau untuk urusan kedekatan yang pertama banget ya SMA lah. Oh, SMA. Gitu. Rona asmara. Masa kamu begitu. Kayak aku dulu ya, di zaman aku kecil ya, teman-teman aku tuh udah mulai ada yang pacaran, coy. Kapan? Umur berapa SD? Kayak kelas 5 SD, 6 SD. Di tempatmu nggak ada? Wow, no, bro. Nggak, sumpah. Ada. Sumpah di tempatku ada gini, gitu. Di tempatku mungkin ada. Tapi dulu konteks tuh nggak ke situ. Dulu tuh fokusnya ke main-main. Aku dulu. Tahu lah, main-main. Horor, cerita-cerita horor. Hal-hal kayak gitu. Jelajah. Kan aku hidupnya dulu jadi gini, dulu rumahku di Batang itu deket hutan. Hutan kota lah gitu. Jadi kayak alas. Makanya Batang itu kan ada klub sepak bola Persibat Batang itu kan Laskar Alas Roban. Karena kami benar-benar daerah alas gitu kan. Nah, jadi dulu lebih serunya adalah setiap bangun pagi itu langsung deg-degan jelajah hutan mana lagi nih aku gitu, Bro. jadi masih banyak kebun-kebun, sebenarnya kebun lah kayaknya, karena dulu masih bocah, jadi ngelihatnya kayak hutan ya. Jadi dulu lebih fokusnya ke jelajah. Nah, dalam jeda main-main itu baca buku gitu. Jadi ketika di sekolah dengar cerita tentang asmara gitu, kelas 5 si ini pacaran sama si ini, kayak ya udah nggak menarik ya. Nggak menarik, karena dulu menurutku lebih menarik jelajah hutan gitu. Mencari buah. Petualang sejak dini. Petualang sejati dulu. Jadi dulu aku punya komik
Aku punya komik, aku bikin komik ini kelas 2 atau 3 SD, bareng sama 2 temanku, judul komiknya itu 3 Anak Rimba. Terus? 3 Anak Rimba, jadi itu perjalanan tentang 3 orang yang tersesat di hutan, terus akhirnya harus mendapatkan misi untuk menyelamatkan dunia, gitu-gitu. Gokil. Iya, iya. Jadi, mungkin kita sama ya, Hip. Kayak generasi 90-an tuh entah kenapa masa kecilnya itu cara pikirnya untuk menguasai dunia. Karena semua hal menguasai dunia. Tamiya menguasai dunia, Beyblade menguasai dunia. Iya kan? Karena kita setiap hari kepikir bahwa musuh-musuh yang kita tonton di kartun itu menguasai dunia semua. Makanya aku bikin komik pun gitu. Tersesat di hutan, ketemu orang-orang yang menguasai dunia, terus aku kayak harus menghentikan itu. Nah, komik itu dibikin sama 3 orang langsung. Jadi aku, temanku namanya Angga, satunya lagi namanya Niko. Kami 3 suka gambar semua. Nah, satu buku ini kadang gini. Jadi sistemnya adalah seminggu pertama di aku. Nah, di situ aku bikin komik kisah 3 Anak Rimba. Aku gambar diriku, Niko dan Angga. 3 Anak Rimba kan. Nah, minggu berikutnya di Angga, minggu berikutnya lagi di Niko. Nah, jadi nanti ada 3 karakter gambar berbeda, terus itu jadi satu buku komik kami bertiga. Gitu. Jadi aku gitu. Dulu tuh lebih seru di situ. Nah, risetnya itu bukan khayal. Risetnya tuh bukan yang kita berkhayal menjelajah kemana, enggak, tapi kita jelajah langsung. Kayak misalkan kuburan. Jadi kayak kita pengen dapat suasana kuburan kayak gimana. Nah, terus ke kuburan langsung. Gambar pohon Kamboja, kayak pengen ke sungai ya ke sungai. Gitu-gitu. Nah, kebetulan dulu kawan-kawan kami di SD tuh rumahnya tuh daerahnya kan unik-unik gitu. Ada yang daerahnya dekat sekolah terbesar, ada yang daerahnya dekat kuburan, ada yang daerahnya dekat kebun gede banget, dekat sungai. Jadi kita sering main-main ke tempat teman. Sebenarnya kayak sosokan riset. Ini nih di sini kita akan mengeluarkan jurus sinar apa gitu-gitu. Udah aneh, Bro. Sudah aneh sejak kecil, sudah aneh. Jadi makanya ketika ada bahasan-bahasan kayak si ini naksir sama si ini gitu, enggak menarik ya. 3 Anak Rimba, Bro. 3 Anak Rimba adalah bahkan komiknya masih. Masih komiknya sekarang? Masih ada. Iya, masih. Aku simpan. Gokil. Aneh banget, gambarnya aneh banget, Bro. Bro, aneh. Terbitin dong. Peot-peot. Tahu nggak yang tangannya 6 gitu. Rambutnya jabrik, gitu-gitu. Inspirasinya ini Dragon Ball. Iya, betul. Karena dulu kan sangat tren Dragon Ball kan, gitu. Terus sampai akhirnya hal-hal imajinatif seperti itu mulai tergerus gara-gara mulai marak rental PS. Iya, betul, rental PS ya. Jadi dulu kami bertiga juga sering, jadi si Angga sama Niko sering nemenin aku juga di perpus. Nah, mulai ada rental PS, mulai terkikis tuh. Kayak rutinitas gambar, rutinitas baca buku, mulailah mending rental PS, betul, mending. Akhirnya mulai tuh perputarannya ke situ. Gitu. Mantap. Berarti kamu awal jatuh cintamu SMA ya, Cuk? Bisa dikatakan iyalah, naksir bangetnya sama seseorang SMA lah. Oke. Siap. Teman-teman, nanti kita bakal ngobrol lagi nih tentang kisah cintanya Wira kapan-kapan ya. Tapi itu masa kecil Wira. Iya. Sangat inspiratif sekali, luar biasa. Keren kamu, Cuk. Makasih ya teman-teman, makasih ya Wir. Udah mau ngobrol-ngobrol ya. Thank you. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di konten masa kecilku berikutnya. Makasih teman-teman semua. Makasih Wir.